memang betul di bulan ini kita Intani memang mengangkat tema tentang agrowisata. Kenapa? Karena saya ingin optimis pada tahun ini pandemi berlalu dan diawali dari Januari minggu lalu, tanggal 5 Januari kita membahas tentang agrowisata. Biar tambah semangat ya. Salam pertanian untuk semua. Iya, Pak Ngadianto, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Inteners dimanapun berada, Pak Ngadianto ini berasal dari kaki Gunung Kelir. Beliau sosok yang luar biasa, bisa menggagas bekerja sama dengan teman-teman di kelompok tani ya Pak ya, dari kelompok tani Rahayu 4. Beliau akhirnya bisa mengembangkan agrowisata di wilayah Dusun Sirap di Kabupaten Semarang. Pak Ngadianto, seperti biasa Pak, ini ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Iya, Iya, siap. saya ingin mengulik seperti apa langkah-langkah Bapak di sana sehingga bisa mengembangkan agrowisata dan ini bisa menginspirasi para petani lainnya di tempat lain di seluruh Indonesia. Karena acara ini dihadiri dari berbagai wilayah, Pak. Tadi saya sudah lihat ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh. Sudah ngantri dari pagi menunggu Bapak. Pak Ngadianto, saya mau tanya langsung nih. Pak, kapan mulai berdirinya agrowisata kopi sirap ini, Pak? Untuk berdirinya agrowisata Dusun Kopi Sirap itu 3 tahun yang lalu. Setelah 3 tahun yang lalu, mungkin tahun 2017-18 kita dirikan. Dengan gagasan kami di sini, terutama dari kelompok tani, sudah punya potensi, sudah punya produksi, tapi kok kelihatannya cuma gitu-gitu aja. Mungkin dari dari sumber pendapatan cuma gitu-gitu aja. Nah, karena di kelompok tani itu sudah bergerak dari hulu sampai hilir, kenapa tidak kami kembangkan, kami berikan kepada orang-orang lain supaya kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok tani itu bisa menjadi inspirasi untuk kemajuan, terutama kemajuan di sekitar dusun kami, umumnya pada Indonesia. Dan disitulah kami punya gagasan potensi kita kopi, produktivitasnya pun mencukupi, dan kami sudah bergerak dari hulu sampai hilir, maka kami membuka wisata edukasi di dusun kami. Kelompok taninya sendiri sudah berdiri dari kapan, Pak? Untuk kelompok tani kami sudah berdiri sejak lama, sekitar tahun 98-an itu sudah berdiri. Dengan mungkin saat itu kami dibina oleh dinas-dinas terkait untuk mengembangkan potensi yang ada di dusun kami. Jadi Bapak bertani kopinya juga sudah lama sekali berarti ya? Ya sudah turun-temurun gitu. Sudah turun-temurun. Kemudian memang kurang Pak hasil dari kopi. Kalau kita bicara keluasan tanah atau pertanian kami kan nggak begitu luas, mungkin hanya cuma 3/4 hektar untuk satu anggota keluarga. Nah itu gimana kita harus berkreativitas, inovasi untuk mencukupi kebutuhan selama 1 tahun, karena kopi kan hasilnya cuma 1 tahun sekali itu. Nah kami bergerak ke arah situ mungkin bisa mendukung untuk kesejahteraan masyarakat di dusun. Luar biasa ini inspirasinya ya Pak ya. Jadi punya lahan sedikit tapi karena berkelompok jadi bisa bikin agrowisata gitu ya Pak ya. Iya Mbak, iya. Dengan lahan sedikit mau dapat apa ya Pak ya hasilnya?
Luar biasa. Jadi ada berapa orang Pak kalau dalam kelompok taninya tadi? Di kelompok tani kami ada 30 anggota yang berada di kelompok tani Rahayu 4 itu, Mbak. 30 anggota ya. Nah, Pak, bagaimana caranya apa ya namanya? Bagaimana langkah ketika mau membangun agrowisata? Bapak basicnya semuanya adalah di pertanian. Betul ya Pak ya? Ya, Di ya, kelompok tani itu semuanya basicnya adalah di pertanian. ya, ya, Jadi semuanya kemudian berembuk dengan teman-teman untuk mengembangkannya. Ada menggait ini enggak Pak? Mungkin swasta atau dengan dinas atau dengan apa Pak untuk bisa mengembangkan ini agrowisata ini di awalnya? Awalnya karena kami kelompok tani yang aktif, Mbak. Tiap bulan kita mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program-program kami yang mungkin sudah kita buat dan membahas mungkin kendala dan lain sebagainya. Kemudian di setiap pertemuan kami banyak munculan ide-ide dan gagasan-gagasan anggota untuk mendukung suatu gagasan yang sudah kami munculkan, dan untuk selanjutnya disitulah kami berembuk waktu akan mendirikan edukasi wisata. Itu kami berembuk, mari kita munculkan edukasi wisata kopi, dan kami di situ mengundang mungkin media-media sosial yang bisa mempublikasikan kita untuk kita bergerak memunculkan potensi kami, karena kami kelompok itu punya program, punya tujuan. Tapi dalam satu sisi kami terbentur dengan kemodalan, karena kami bergerak di kelompok itu kebanyakan bergerak di bidang sosial itu, Mbak. Jadi kami setelah kami waktu membuka wisata edukasi, kami sudah mengundang banyak media sosial yang menyebarluaskan, dan disitulah banyak mungkin masyarakat Indonesia yang membaca, mungkin dari pihak kedinasan dan lain sebagainya, dan di saat itulah banyak yang support untuk kegiatan kami membuka wisata edukasi, terutama yang paling menarik itu untuk PT Bank BCA itu selang 1 minggu dia langsung hadir ke tempat kami, rawuh di tempat kami, dan dia langsung bicara, Pak, saya tertarik dengan program kelompok tani, maka saya support apa yang sudah kamu programkan, sudah kamu rencanakan, apa yang pertama kali akan kamu laksanakan. Itulah support dari BCA sebagai untuk saat ini sebagai bapak angkat kami yang bisa mendampingi kami untuk pergerakan edukasi wisata. Wah, luar biasa. Itu berapa lama setelah Bapak mengembangkan agrowisata ini? Setelah berdirinya agrowisata? Untuk BCA sudah 3 tahun ini, Bu. 3 tahun mendampingi ini. kami. Jadi dari awal sekali ya Pak ya? Bukan ya Pak dari ya? awal sekali kami berdiri terus didampingi oleh BCA. Tapi setelah ada diliput oleh media ya, setelah masuk ke media, ke medsos ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Nah, ini pentingnya publikasi ya, agar pihak swasta bisa tahu apa kegiatan kita. Dan ini adalah pentingnya lakukan dulu ya Pak ya, bukan cari dana dulu ya Pak ya, bukan cari bantuan dulu, tapi lakukan dulu, tunjukkan apa yang sudah kita kerjakan, nanti akan datang rezekinya ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ada berapa hektar Pak lahan kopinya? Itu gabungan dari 30-an orang tadi ya? Untuk di kelompok kami ada 35 hektar, dan untuk produktivitas rata-rata per tahun 40 ton itu, Mbak. 40 ton panen ya Pak ya? 40 ton panen. Itu semua diserap di agrowisata. Ini kan di agrowisatanya orang datang boleh metik, boleh beli kopinya ya Pak ya? Ya.
Sementara untuk penyerapan di agrowisatanya baru sebagian itu, Mbak. Berapa Karena persen kira-kira? sekitar sekitar 10% atau berapa? 10%. 10%. Jadi gini, karena kami juga kelompok sebagai pencari pasar untuk produk-produk petani, Pak. Jadi kami menampung hasil-hasil dari petani, khususnya di kelompok kami, umumnya di wilayah Gunung Kelir. Kami carikan pasar dan kami bekerja sama dengan PT-PT mungkin yang mengolah kopi, terutama kalau di Jawa Tengah PT Taman Delta di Semarang, dan juga ada PT Solatku di Temanggung. Jadi untuk sekitar situ pemasok kopinya dari kelompok tani, ya, kelompok tani Rahayu 4 ya, dari Dusun Sirap. Jadi bisa sebagai connecting people juga nih Pak ya. Apa namanya, kelompok taninya Bapak ini menampung kopi, kemudian untuk dijual di penampung kopi di sekitar sana ya, untuk industri kopi di sekitar sana. Kemudian kembangkan lagi agrowisatanya dengan ada eduwisata di sana gitu. Semakin berkembang, semakin dikenal orang. Luar biasa Pak. Ini belum apa-apa udah ada pertanyaan, ada yang dari tadi udah angkat tangan ini. Dari Sulsel nih, dari Sulawesi Selatan ini. Boleh silakan Pak. Sambil ngobrol boleh silakan bertanya. Oke, sambil. Kemudian Pak, di dalam agrowisatanya Bapak ini, kopi dusun kopi sirap ini, apa saja Pak? Tersedia fasilitas apa saja selain ada panen? Untuk agrowisatanya kami menyediakan semua dari hilir sampai hulunya, Bu. Jadi dari pembuatan bibit, terus penanaman, perawatan, kemudian panen, pasca panen, dan roasting, kemudian ngeracik kopi sebagai barista. Itu semua tersedia di tempat kami. Dan itu salah satu tujuan kami untuk mengedukasi anak-anak mungkin dari SD sampai perguruan tinggi. Karena kami dulunya juga khawatir gimana profesi pertanian itu sangat ditinggalkan oleh anak-anak sekarang lah. Dengan tujuan kami mendirikan eduwisata biar nanti profesi petani bisa digeluti dan diminati oleh generasi-generasi kita itu, Mbak. Ya, webinar ini hadir adalah juga karena salah satunya adalah kekhawatiran dari Pak Guntur Subagja, usaha pertanian itu akan ditinggalkan orang. Itulah yang menginisiasi Pak Guntur membuka webinar ini setahun yang lalu. Begitu Mas Guntur ya, benar ya Mas ya? Iya, betul sekali Mbak Ila. Ini Pak Ngadianto ini yang luar biasa ini. Bisa menginspirasi banyak orang dan ini adalah dorongan dari masyarakat setempat sendiri ya Pak Ngadianto ya. Iya. Biasanya kalau yang ide-ide dan gagasannya muncul langsung dari masyarakat, dia lebih tahan banting dan juga sukses. Beda dengan yang top down, yang memang di deliver dari atas ke bawah, seringkali malah amin Pak Guntur, amin. Ya. Sukses ya, keren Pak Ngadianto. Amin. Ini saya mengitur dari kantor Wapres, ini salam ini, saya sambil nunggu meeting ini. Waalaikumsalam. Iya, jadi tidak tunggu menjadi konglomerat ya Pak ya, baru buka agrowisata. Amin. Benar, tidak harus menjadi punya lahan luas, baru kita bisa buka agrowisata. Dengan lahan sedikit, bersama-sama dengan sekitarnya, dengan kemudian bentuk kelompok tani atau bentuk komunitas, bangun agrowisata.
dari sana akan menghasilkan banyak hal ya Pak ya, dan Boleh akan nanya, memberikan Mbak Ida? juga banyak hal kepada masyarakat. Iya. Boleh nanya langsung? Boleh, dengan Pak siapa ini, maaf? Pak Zakir. Oh, Pak Zakir. Alright. Oke, silakan Bang Zakir. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Mau Pagi nanya, Pak, juga. lahan kopinya itu di ketinggian berapa, Pak? Jadi apakah itu satu? Yang kedua, apakah view-nya atau pemandangan kebun kopi cukup menarik? Yang ketiga, konsep agrowisatanya apa, Pak? Apakah ada kafe atau yang ditunjukkan itu adalah processing kopi atau bagaimana, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Zakir. Silakan Pak Adianto. Oh ya, untuk ketinggian kami mungkin 800 mdpl dan tempat kami yang paling tinggi 1000 mdpl. Dan untuk wisatanya kami cenderung mengangkat potensi lahan perkebunan yang ada dengan didukung sumber daya alam yang ada di sekitar kita, walaupun itu cuma sungai, cuma lereng atau tebing, itu apabila kita konsep, kita inovasi, bisa menjadi bisa layak kita jual, yang penting gitu. Dan salah satunya kami berpikir untuk saat ini kan kopi itu sebagai artis, sebagai idola banyak orang. Nah, disitulah kami harus ada kafe yang kami dirikan untuk sekedar di sini ini mau menikmati kopi yang ada, juga mau beredukasi, kami sediakan. Dan fasilitas kami yang kami sediakan, kami terutama mengajak masyarakat di sekitar kita untuk mendukung edukasi kita biar berjalan. Salah satunya adalah homestay, rumah warga yang mungkin kita manfaatkan untuk tamu-tamu kita yang pengen nginep di tempat kita. Biasanya itu tamu-tamu mungkin yang tamu-tamu pelatihan, magang, kunjungan lahan, itu banyak yang pengen nginep di tempat-tempat pembelajaran. Iya, memang untuk kebun kopi itu memang sudah punya nilai tambah sendiri ya, punya satu nilai tambah untuk dijadikan tempat wisata. Karena kopi itu kan bisa tumbuh di dataran, beberapa jenis kan bisa tumbuh baik di dataran tinggi. Termasuk sekitar, kalau Bapak ini tadi 800 sampai 1000. Artinya kan udara sejuk, pemandangan juga karena di dataran tinggi pasti pemandangan juga bagus. Jadi untuk membangun agrowisata akan sangat menarik. Nanya ya, lagi Pak, ya. Mbak Ida ya. Nanya lagi ya. Silakan. Kalau dari agrowisatanya udah mulai terasa nggak pendapatannya, Pak? Maksudnya besaran pendapatan dari agrowisatanya apakah cukup besar? Dan apakah agrowisata ini bisa mendukung penjualan dari produk kopi? Itu saja. Oke. Iya, terima kasih Bang Zakir. Pak, setiap hari pengunjung kira-kira berapa? Rata-rata berapa per harinya? Rata-rata pengunjung yang dari luar kota perharinya antara 10 sampai 15 orang itu perharinya. Mungkin di situ yang pengen menikmati kopi, juga ada yang pengen belajar tentang kopi. Kemudian kalau misalnya sebulan, biasanya pasti akan ramai pada waktu liburan, mungkin pada Sabtu Minggu ya Pak ya, atau mungkin pada hari libur-libur tertentu ya. Ada batas maksimal penerimaan pengunjung, misalnya maksimal berapa? Untuk batasan kami mungkin
tidak kami batasi karena kami mungkin dari segi lahan kan luas. Apabila ada yang di kebun, ada yang pengen menikmati kopi, ada yang mau belajar, itu tempat-tempatnya sudah kita pisah-pisahkan biar mereka nyaman karena pengembangan kami juga membuat view yang berada di lereng dan di tengah kebun sehingga ada orang yang pengen jelajah kebun kopi, di situ sudah ada fasilitas dan menikmati hidangan yang ada kuliner lokal yang ada di kami bisa kami bawakan ke tempat-tempat yang mungkin sudah kami kondisikan. Jadi kami tidak membatasi pengunjung, tapi untuk segi pelatihan kami batasi itu sampai 60 orang karena gedung kami tidak mencukupi untuk pembelajaran yang lebih dari 60. Negeri di atas awan ini Pak, itu awan negeri semua di atasan itu. Mungkin julukan anak-anak muda gitu, ini negeri di atas awan. Ada tempat pertemuan atau tempat edukasi, ada parkir, ada fasilitas lainnya. Jadi lebih banyak untuk pendampingan yang dilakukan oleh BCA adalah untuk pengembangan sumber daya manusianya.